sampai suara-suara ketulusan rakyat direbut oleh suara yang tidak tulus. Hampir nggak pernah ketinggalan satu gol pertandingan. Sekarang saya per 8 final cuma satu pertandingan saya nonton. Bangun pagi yang saya cek bukan skor terakhir tapi polling terakhir. Lagi ngerjain album udah lupa tuh mixingan segala macam yang saya pikirin ini sekarang tinggal sesi berapa persen ya. Mesti bikin lagu baru apa lagi ya. Mesti bikin kampanye model apa lagi ya. Karena kita melawannya pihak yang resource-nya dia terbatas. Mereka punya segalanya, mereka punya uang, mereka punya struktur, mereka punya persiapan yang panjang. Mereka nggak punya adalah hati dan kreativitas. Bikin kita ini nggak rapi banget, jujur. Say hello, ada Glenn Fredly. Glenn Fredly. Kopi mana tuh? Kopi Mau. Kopi udah kecil begini tuh. Kopi mana dong? Tanya kue, kalau bikin kue ya. Sama si Ariel itu. Indra penting kamu bocor. Jadi kita tadi orang bilang bahwa itulah bedanya kita sama seberang. Pak Jokowi bilang kita harus merayakan pemilu presiden ini dengan kegembiraan, dan itulah yang kami lakukan. Kegembiraan, ketawa-ketawa, baik penting nggak penting ketawa terus, bikin lagu juga yang seru-seru. Dan tadi siang saya sama HD, tolong bisa minta tolong sebelahnya atau mau selfie sendiri juga nggak apa-apa, nanti setelah acara selesai direkam selama 5 detik, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah lip sync karena suaranya nggak dipakai juga. candi.suleman@gmail.com, nanti akan saya kompilasi. Jadi kejuaraan, karena kalau saya sama Dery sama dia selalu ngerjain proyek, kita bilangnya proyek Sangkuria. Hari pagi dapat idenya, siang telepon, sore dikerjain, malam jadi. Itu aja, terima kasih. Bahkan saya tadi pagi habis sahur, subuh itu udah langsung ke Metro TV, langsung kita rekaman lagi, syuting video lagi. Nah, ya. Saya terus terang baru seminggu aja saya udah keteteran. Saya semangatnya. Jadi yang membuat kita kalau punya pemimpin kayak mereka kita malu, ya. Yang membuat kita terpacu lagi untuk lebih semangat lagi, ya enggak? I love you so much, but there is something that I need to finish, something that I started, sesuatu yang saya mulai harus saya selesaikan. Dan Mama harap, jadi kayaknya udah bukan saatnya kita sekarang hanya jadi penonton, kita harus langsung turun tangan untuk mempersiapkan Indonesia yang lebih baik buat anak dan cucu kita. Kangen anak juga. Karena gue ada di situ juga. Saya mau say hello dulu, beberapa wajah familiar. Ada Sonia. Halo. Wanita, gini banyak. Gue mau cerita sedikit. Gue tuh murid Bang Faisal Basri di Fakultas Ekonomi UI. Dan setiap kali dulu dia memberikan, waktu itu Ekonomi Indonesia, satu-satunya dosen yang membawakan kuliah sambil nangis. Sambil nangis. Ini orangnya. Lagi Bang. Teman-teman yang lain, sambil Bang Faisal ngomong, akan dibantu sama para musisi yang lain. Dan mudah-mudahan setelah ini langsung bisa dicoba, diuji coba, dinyanyikan bersama-sama kita atau di melodi. Dia berjumpa dengan seorang anaknya itu bangga sekali. Apa yang membuat dia bangga? Karena dia tahun 2025 dia katakan Cina akan mengalahkan Amerika dalam hal hardware. Kemudian dia datang ke India, ketemu sama satu anak lagi, bangga jadi orang India.
Karena apa? Karena dia yakin 2025 India akan mengalahkan Amerika dalam hal soft. Hanya ada satu kata, mari kita song-song kemenangan 9 Juli ini dengan memilih nomor 2. Speechless. Gayanya dari dulu kayak gitu, masih sendalan gitu ya. Cuma setiap kali bicara, Masya Allah, ada efek gerakan bibir bawah, lo tau gak? Kayak gini. Halu gitu ya. Oke. Kita ngapain nih? Enaknya ngajak kalian tuh gak dibayar aja mau. Dan yang jelas bilang saya adalah orang pengangguran paling keren hari ini. Kenapa? Karena ada yang bilang, musisi sebelah sana bilang bahwa saya adalah pengangguran awal. Karena dia nggak tahu kalau sebenarnya musisi itu memang kerjanya memang menganggur dan selalu berhayal-hayal, dan itu adalah kerjaan orang awam, dan kerjaan orang awam yang penuh kreativitas seperti demikian. Jadi tapi malam hari ini banyak yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dulu tahun 98 saya seperti ini, tapi di taman Ismail Marzuki suasananya sangat berbeda. Saat itu sangat mencekam. Semuanya ini berubah, dan hari ini berjalan lewat orang-orang kreativitas. Dan yang paling penting topi. Karena posisi gua juga sama-sama muda sama Prabowo. Dan topi. Gantian ngomong. Malam ini Bininya pengen pulang dahulu istri. Punya istri pasti beli sendiri. Datang karena hanya ajakan.
bos, gue jadi pengen harus ngomong lagi. Nah itu jadi kemudian ini bukan cuman istilahnya di orang lain saja, tapi di keluarga saya juga begitu. Jadi terutama mungkin ya orang tua kita mungkinnya yang istilahnya tidak, mungkin bukan generasi internet dan sebagainya, mereka termakan hasutan bahwa loh kalau orang Islam tuh beli nomor 2 dong. Jadi seperti itu yang ada Ada gak yang dengar kayak begitu? Banyak. Nama lo? Tulisannya? Nama saya akunnya Maulana M Syuhada. Masya Allah. Gila orang Islam apa coba? Lu tinggal nama Muhammad udah triple Islam ya? Nama saya kan Maulana M Syuhada. M saya itu Muhammad. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Muhammad. Terima kasih ya. Pertama, nggak perlu disebutin Medan. Terus gue kesini punya misi. Gue udah kayak cacing kepanasan dari kemarin karena gue itu sangat mengidolakan Mas Anies Baswedan dan Pak Faisal Basri. Rakyat Indonesia. Jadi kalau kita gambarin bisa antara koalisi rakyat versus koalisi elit. Kita nomor 2 adalah koalisi rakyat, di sana koalisi elit. Dan hal yang sangat penting yang ingin gue sampaikan, Mas Anies, kebetulan Mas Anies Baswedan adalah jubir Pak Jokowi. Saya juga tadi juga di Twitter, di Facebook sudah bilang ini ada blessing in disguise. Karena kalau kemarin elektabilitas Jokowi itu sangat tinggi, sekarang realitanya nggak tahu, kalau saya orang sekeliling sih pada bilang semua pada Jokowi, tapi elektabilitas mulai kesusul. Ada satu hal yang bisa kita JK dan seluruh tim ses, seluruh pendukung mulai besok, dan ini mungkin gerak cepat, itu pakai Garuda emas, Garuda Pancasila emas, dan sini itu luar biasa. Oke. Itu luar biasa. Satu orang mereka pasang Garuda itu di sini. Ya kan? Kita daftar di 2 juta relawan tadi gerakan yang sudah dipresentasikan. Kita pastikan kalau misalnya tidak ada perbuatan curang yang menghalangi Pak Jokowi dan Yusuf Kala untuk jadi presiden. Itu aja dari saya. Sebentar lagi saya akan memperlihatkan perjalanan. Itu dia tadi bersama-sama, nah itu
Jadi Haira Putri sebagai ketua sahabat muda. Cerita-cerita asik-asikan kenapa kita ada di sini. Tapi yang kalau penting adalah habis itu kita mau ngapain, call to action-nya apa. Nanti cuma bisa. Kalau menunjukin ada satu inisiatif sebelum saya panggil Mas Anies, ada satu inisiatif namanya 60 detik aja. Boleh tanya. Coba kita putar satu video dulu buat teman-teman tahu gambarannya seperti apa buat yang belum nonton. Pada awalnya gue juga nggak terlalu mikirin sih hal kayak gini. Dulu gue kalau ada pilpres itu gue nggak terlalu peduli sih. Cuman somehow ya, tahun ini gue ngerasa ini benar-benar orang untuk memilih Jokowi JK. Jadi idenya adalah kita tidak ngomong ke orang kita sendiri karena orang kita juga pasti udah nyoblos Jokowi JK. Kita nggak ngomong sama orang seberang karena habiskan tenaganya kan ya. Akhirnya berantem sama keyboard kan. Jadinya. Oke, waktu yang sudah dinanti-nanti untuk kali berikut saya masuk tadi udah membayangkan luar biasa, dan apa yang membuat orang-orang waras ini mau kumpul? Apa yang buat ini? What makes you do this? Lihat tadi semuanya, semua yang datang ke sini. Dan teman-teman, ini bukan hanya di Jakarta, ini di Ngawi, ini di Jember, ini di Kediri, ini di Bantul, ini kemarin di Garut, Ciamis, di banyak tempat. Dan semuanya teman-teman, semuanya hadir ingin melakukan perubahan untuk Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa tanggal 9 Juli besok bukan saja pemimpin baru, tapi muncul suasana baru, aura baru untuk Indonesia. Saya terus terang membayangkan ini yang mungkin disebut sebagai gerakan. Ini yang namanya gerakan. Semua orang merasa memiliki, semua orang merasa ingin terlibat, dan semua orang tak bertanya saya akan dapat apa. Semuanya bicara, what can I do to make it win? Bagaimana saya bisa mengubah Indonesia? Nama-nama kita semua yang di panggung kita dikenal, nama-nama yang ada. Semua yang hadir di sini, semuanya, baik yang di sini di semua tempat, saya mau melakukan sesuatu. Ini momentum untuk perubahan. Ini momentum untuk Indonesia lebih baik. Ini momentum untuk kita merasakan bahwa kita bangga bisa menjadikan orang baik menjadi pemimpin di Republik ini. Terus terang saya merasa ini seperti gerakan, dan saya membayangkan kita semua di sini kumpul, alhamdulillah yang sudah berada di ruangan ini, yang sudah bisa berkumpul, relatively doing well. Iya kan? Relatively doing well. Apa sih yang membuat kita melakukan ini? Saya jadi merasa ini seakan dilihat kembali perjalanan sejarah Indonesia, seakan diputar lagi. Saat kita baru merdeka, yang mendeklarasikan kemerdekaan itu hitungan jumlahnya sedikit, beberapa orang saja. Tetapi perasaan bahwa kita akan menjadi lebih baik, kata-kata mereka, pikiran mereka itu menular ke seluruh Indonesia. Dan rame-rame orang iuran. Ada yang iuran tenaga, ada yang iuran pikiran, ada yang iuran harta, ada yang iuran darah, dan tak sedikit yang iuran nyawa untuk membuat Indonesia lebih baik. Ini di seluruh Indonesia. Kalau ada yang pernah mendengarkan rekamannya, itu ada di Arsip Nasional, Jalan Ampera. Kalau ada yang semangat mencari, silakan di sana ada. Jadi ada petunjuknya, nggak ada di Google soalnya, itu ada di sana. Nanti lalu Bung Hatta dalam pidato itu mencerita, atau Bung Hatta mengatakan begini, ini bedanya Bung Hatta. Bung Hatta itu seorang ekonom. Dia mengatakan Indonesia ke depan untuk membangun memerlukan banyak listrik, dan kita harus membangun lebih banyak bendungan seperti bendungan Asahan, karena pembangunan ini membutuhkan energi listrik yang amat banyak. Lalu Bung Hatta mengatakan kita memerlukan insinyur-insinyur listrik. Dan apa yang terjadi? Semua anak pulang ingin jadi insinyur listrik. Kata-kata Bung Hatta.
Dan ini teman-teman sekalian yang harus kita jaga. Begitu Jokowi, makanya tadi saya katakan, begitu Jokowi jadi pemimpin, semua orang mau terlibat. Bang Iman begitu, sampai ke Jakarta, kuliah di ITB, masuk listrik, ternyata nggak cocok. Itu soal lain tuh gitu. Itu passion mas namanya. Itu passion ya. Tapi kan inspired, bukan mau melakukan sesuatu. Dan di situ letaknya. Indonesia sekarang penuh dengan nuansa pesimistik. Bahkan tudingan pada anak-anak muda tidak peduli. Siapa bilang anak muda tidak peduli? Lihat yang ada di ruangan ini. Ambil tanggung jawab, sebuah kehormatan untuk mengubah Indonesia. Jadi kita melakukan ini karena kita tahu this will make a change. Dan buat Indonesia seperti sekarang, nanti, suatu saat nanti kita akan menjawab pertanyaan anaknya Dira nanti, one day. Seperti kata Dira tadi, one day will ask the questions. Mama, ketika Indonesia sedang berubah di tahun 2014, ketika Indonesia penuh dengan politik uang, ketika Indonesia relawan adalah bayaran, where were you? Anda akan mendapatkan pertanyaan itu. Karena di masa depan Indonesia insya Allah sudah nggak banyak korupsi lagi. Amin. 9 tahun, tapi saya kata kamu saya 40 tahun. Saya dari Green Garden semua pilih Pak Jokowi. Saya dari malam, pagi, siang, sore sampai malam, terus kirim semua baju-baju semua, atribut-atribut semua memilih Jokowi. Hanya satu orang yang sebelah sana. Dan saya ingin memberikan sesuatu untuk istri Pak Basdan, bisa, karena saya sangat mengidolakan Anda. Kalau itu ditaruh di posting aja Bu. Nggak bisa, tar dulu. Boleh bukan nggak boleh, tapi banyak yang mau nanya juga, setuju nggak? Ya, jadi paragraf yang paling menohok aja. Boleh Bu ya. Jadi Bu, Jakarta. Ya udah nggak apa-apa. Bapak Jokowi yang baik terakhir nggak apa-apa. Saya sebagai rakyat Indonesia membutuhkan figur Bapak yang sederhana, merakyat dan jujur. Saya tidak peduli dengan anggapan banyak pihak yang mengatakan bahwa Bapak membohongi publik atau rakyat Jakarta, di mana Bapak telah berjanji akan memimpin Jakarta selama 5 tahun masa periode menjadi Gubernur DKI. Karena saya yakin Bapak tidak hanya dibutuhkan oleh rakyat Jakarta saja, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Demikian surat ini saya sampaikan kepada Bapak dengan disertai doa yang tulus dari saya agar Bapak terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada Pilpres dan yang akan datang. Dengan 3 kali saya akan menerus nomor 2.
juga anak muda gerak gitu. Nah saya mau tanya ke Pak Anies, gimana caranya gerakan muda ini tuh bagus bisa berkelanjutan gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan tradisi anak muda tidak hanya aktif tapi juga kritis. Mereka juga mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi saya juga nulis di blog saya ada promosi margianta.blogspot. Ini saya nulis karena saya prihat. Kalau promosi jangan tanggung mas. Sebutin yang lengkap. Margianta.blogspot.com. Sebetulnya Indonesia bukan bangsa asal-asalan, karena selama ini saya lihat banyak orang yang asal-asalan pilih gitu. Karena mereka pilih yang mau berubah dari atas ke bawah atau yang dari bawah ke atas. Yang itu kita tahu oleh orang berdua. Jadi oke, pertanyaannya bagaimana bisa gerakan muda itu berkesinambungan? Ya, siap. Sorry, naskah Sumpah Gubernur DKI. Apakah Pak Jokowi melanggar Sumpah Gubernur Jakarta? Semua yang pernah baca pasti akan bilang Pak Jokowi tidak melanggar Sumpah Gubernur Jakarta. Dan Pak Jokowi juga dikatakan boneka. Dikatakan boneka. Kalau saya tanya di sini pasti semuanya bilang bukan ya. Bukan boneka. Tapi bagaimana membuktikannya? Belum terjadi kok. How do you prove it? Kan tujuan nanti kalau jadi presiden akan jadi boneka kan begitu. Ketika kita bilang tidak, how do we prove it? Oke, sekarang yuk kita ingat-ingat. Apakah ini tudingan pertama? Bukan. Pada saat tahun 2012, Pak Jokowi mau maju menjadi gubernur Jakarta, Pak Jokowi dikatakan bonekanya Prabowo. Ya, dan kita lupa majalah Tempo covernya bagi dua, separuh Prabowo, separuh Jokowi. Apakah dugaan bahwa Jokowi adalah bonekanya Prabowo terbukti? Tidak. Jokowi bukan saja bukan boneka, dialah yang menghentikan Prabowo menjadi presiden. Jadi gini, kalau orang mengatakan sesuatu yang akan terjadi, let's look back apa yang sudah terjadi. Past behavior predict future behavior. Dan tudingan di masa lalu tak terbukti. Tudingan kali ini tak akan terbukti lagi. Gitu ya. Masing-masing. Kita semua punya pekerjaan masing-masing. Ada yang punya profesi jam 8, jam 5 ada pekerjaannya. Nih Anies, saya. Kayak contoh nih. Saya seorang ayah. Saya seorang suami. Saya seorang rektor. Tambahin lagi, saya ada aktivitas sosial, aktivitas macam-macam disebut. Tapi satu yang jarang kita masukkan di dalam posisi itu adalah saya warga negara Indonesia. Itu yang sering gak muncul. Jadi sebagai ayah saya melakukan A, sebagai suami saya melakukan B, dan itu tidak bisa dihilangkan. Saya nggak bisa bilang sama istri saya, Fer, hari ini kamu jadi suami dulu ya. Nggak bisa. You can do that 24 hours. Tapi sering kita tidak memasukkan di dalam komponen tugas kita sebagai manusia yang berada di Republik ini bahwa kita warga negara Indonesia dan kita harus berbuat sesuatu untuk Indonesia. Tapi nanti Pak Jokowi jadi presiden, saya berharap itu menjadi 2 periode, di mana nanti pada 1 periode anak saya sudah kuliah. Apakah sistem pendidikan yang akan dilaksanakan atau dirancang oleh Pak Jokowi dan teman-teman supaya orang-orang yang tidak mempunyai ekonomi yang baik bisa bersekolah dengan baik, Pak? Apakah formal atau kejuruan? Terima kasih, Pak. Kebetulan di tahun 2025 untuk masa energi itu ada rencana 25-25, di mana tahun 2025 itu 25% dari energi Indonesia itu disuplai oleh energi baru dan terbarukan. Dan di sini ada sekitar 2% itu kontribusinya dari energi nuklir. Nah, banyak kemarin teman-teman itu di kampus mempertanyakan ketegasan di semua bidang gitu kan. Dan di sini saya mewakili keraguan akan pemerintah presiden siapapun, bahkan kubu sebelah atau bahkan kubu Jokowi sendiri tentang masalah energi nuklir ini sendiri, karena seperti itu. Nah, ini yang poros tengah ya. Kalau saya sih udah pasti 2 jari. Ya. Itu gimana caranya supaya kita meyakinkan nggak sampai terjadi seperti itu? Karena kan Prabowo sendiri
dibikin oleh Mawar Melati dan satu kemudian. Nah itu gimana kira-kira kita supaya bisa membawa mereka ke berdarah masuk rumah sakit maka negara menanggung bila itu kelas 3 misalnya gitu, itu aturan. Lalu ibu bawa anaknya demam berdarah ke rumah sakit lalu ditolak oleh rumah sakit, lalu si ibu mengatakan saya berhak. Rumah sakit tanya dari mana ibu buktinya bahwa ibu berhak. Terus pada saat itu dia bilang saya nggak punya bukti, saya dengar pengumumannya. Cannot answer. That card give the power. Jadi di sini yang menurut saya diubah. Kenapa? Saya pun belajar. Kenapa yang menarik dari Pak Jokowi? Dia melihat dari sisi ujungnya. Kita biasanya bicara tentang pelayanan itu dari sisi sistemnya. Kita bangun sistemnya seperti apa? Kita semua nih yang pada kerja punya asuransi kesehatan, bukan? Mau nggak diberitahu? Ini asuransinya, coveragenya ABCDFG. Ini daftar rumah sakitnya, tapi nggak dikasih kartu. Ayo, nggak dikasih kartu. Tapi ada loh coveragenya. Don't worry. Don't worry. Ini announcement dari manajer HRD. You are covered. Gak mau pasti Anda minta kartu, bukan? Karena itu proof kalau Anda di lapangan. Nah, perspektif seperti ini yang menurut saya akan muncul lebih sering jika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Jadi, kartu itu 12 tahun. Jadi dia tidak bicara BPJS-nya, jaminan, dia lebih di ujungnya. Nah, urusan negara adalah memastikan sistemnya benar. Tapi buat rakyat kan dia nggak mau tahu sistemnya apa. Anda kan juga nggak mau tahu perusahaan itu asuransinya apa, kan nggak mau tahu kan? Itu urusan Anda. Saya sebagai employee get the benefit of health protection. Tapi bagaimana menurut saya that's your business. Nah kita kebanyakan jelas mahasiswa, kata sih kalau tidak salah, nanti harus cek angkanya. Dari 4,5 juta orang mahasiswa, angkanya masih terlalu kecil. Karena itu kalau saya dulu kuliah di Gajah Mada, saya masuk kuliah bayarnya SPP per bulan per semester 97.000. Negara membiayai 1,1 juta, tapi saya hanya bayar 10%-nya. Kalau hari ini ada orang yang mengikuti jejak saya, nggak bisa, karena dia tidak lagi bayar dengan angka yang nilainya 10% dari total biaya. Nah ini solusinya dengan memberikan beasiswa 0 sampai 12 full coverage, lalu perguruan tinggi bila Anda diterima di situ kemudian memuncul beasiswa. Jadi harapannya sama saya nuklir sama Pak Jokowi jarang ngomong nuklir soalnya mas. Setahu saya jarang mas. Nanti saya tanyakan mas ya, nanti saya kasih kabarnya ya. Soalnya kalau saya jawab nanti kalau salah, salah bukan? Tapi pendapat pribadi boleh ya? Bukan sebagai juru bicara. Jangan di-quote kalau aja. Saya pendapat nuklir sendiri. Tapi kita harus pikirkan juga tentang sumber-sumber yang ada senyatanya di Indonesia. Panas bumi misalnya. Tentu matahari, panas bumi dan coal itu sebetulnya batu bara kita dari sisi biaya. Panas bumi itu sesuatu yang menarik, yang sebenarnya tidak kalah dengan nuklir. Yang saya sering khawatirkan bukan soal nuklirnya, nuklirnya bisa safe. Saya sering takut di Indonesia itu soal perawatan. Perawatan, ngerawat rumput aja belum aman kok gitu. Bis masih belum aman. Perawatan, not the technology, tapi perawatan. Selama kantor perawatannya masih belum bersih, jangan berikan risiko terlalu besar untuk seluruh bangsa. Perawatan, not the technology. Jadi kita kan nggak kepengen atau bilang, mohon maaf ya, jeder, nggak mungkin. Terus bukannya hijau. Jadi bukan teknologinya, no questions on the technology, tapi attitude kita sebagai bangsa soal perawatan, we're not good yet. Kalau disiplin kita soal perawatan sudah tinggi, anything resikonya bisa diturunkan. Anything. Terpilih Pak Jokowi akan muncul. Bu, kalau saya dengar itu artinya we have more reason to make Pak Jokowi Presiden of Indonesia. Kenapa? Kalau belum jadi saja sudah ada ancaman. Anda mau 5 tahun penuh ancaman? Loh, belum jadi loh. Karena itu justru jangan sampai, it's the time to stop it. Kalau itu muncul sebagai ancaman. Karena kalau tidak,
Sekali kita mundur menghadapi ancaman, maka ancaman itu akan berulang lagi. Let's stop it now. Jadi, dan ibu jangan takut tuh, daftar saja nyoblos. Kenapa? Nanti kalau perlu bikin hashtag. Tempat mana di sana ada ancaman, munculkan, lalu dorong semua orang untuk kasih perhatian. Jangan kita give up pada rasa takut yang dimunculkan. Kita sudah berhasil membebaskan dari rasa takut. Let's not make them back ke Indonesia. Jangan lagi. Ya. Jadi saya tadi pagi dari Jawa Barat, Pak Jokowi pun keliling. Kemarin saya berjalan sama-sama di beberapa daerah. Selama perjalanan itu kadang-kadang jadwalnya kacau. Kenapa jadwalnya kacau? Satu, memang padat, tapi yang kedua, di tempat manapun diberhentikan oleh rakyat. Di tempat manapun, iring-iringan itu kijang di depan, kira-kira 10 kijang di depan, itu diberhentikan. Dan mobilnya Pak Jokowi seringkali orangnya pasang badan di depan mobilnya, mau nggak mau berhenti, bukan? Mau nggak mau berhenti, kalau nggak kan perkara, bukan? Bikin salaman dan lalu-lalu bagiin kaos. Rasa bahwa ini presiden rakyat, ini pemimpin rakyat itu terasa sekali. Momentum jadi, dan ketulusan dan lain-lain. Ini teman-teman, karena itu harapan rakyat ini menjadi beban besar untuk Pak Jokowi. Beban besar. Republik ini urusannya banyak. Karena itu kita semua harus sadar bahwa menjadikan di presiden itu penting. Tapi menjaga agar kita tabah dalam proses perubahan itu tidak kalah penting. Jaga ketabahan kita. Kita ini mau cari nahkoda kapal tanker. Nahkoda kapal tanker yang panjangnya 1 km. Kalau mau belok beda sama speedboat. Speedboat panjang 5 meter. Anda belokkan kemudinya, saat itu juga belok. Kalau Anda naik kapal tanker panjangnya 1 km, lalu Anda mau merubah haluan, Anda harus merubahnya beratus-ratus kali. Baru pada kilometer ke-10 itu nampak belok. Dari 0 sampai 10 kita harus tabah dan percaya bahwa biar gue bergerak. Nah, apa yang harus dilakukan? Ada begitu banyak relawan. Relawan jangan hanya mengandalkan jari untuk mendukung Pak Jokowi dengan tweet, dengan nulis di keyboard. No, mulai sekarang sampai tanggal 9, go out and get to vote. That's number 1. Keluar, jalankan sekarang, saatnya. Anda naik kendaraan umum, bicara soal Jokowi. Anda dekat rumah, lingkungan, bicara Jokowi. People listen. Mereka lebih percaya orang ngomong daripada dengerin iklan. Jauh lebih powerful. Dan lalu katakan, kenapa saya pilih Jokowi? Bawa modal itu. Kemudian teman-teman, get out betul. Ajak untuk terlibat, ajak untuk nyoblos. Kalau masih belum ada persyaratan, surat-suratnya beresin sesegera mungkin. Jangan sampai ada yang terlewat. Dan bikin target. Kalau usul saya, supaya target itu bisa terkontrol, bikinnya as a group. Jokowi tak ada beban moral sedikit pun untuk mengatakan. Karena itu, Anda katakan saya Jokowi. Tanggal 8 malam, tanggal 9, yang puasa boleh tidur dulu. Tapi jam 9 pagi jalan ke TPS. Pastikan teman-teman juga nyoblos. Terus harus ada yang ikut mengawasi. Yang paling ditakutkan, kalau tidak ada intervensi dan lain-lain, insya Allah Pak Jokowi akan menang. Amin. Yang ditakutkan adalah ada intervensi. Tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya dirasakan. Tapi apa yang terjadi? Perlawanan terhadap semua intervensi itu bukan karena perintah dari Jakarta. Perlawanan itu karena semua ingin memastikan orang yang kami percaya bisa terpilih jadi itu yang akan melawan. Jadi yuk turun tangan, kita libat. Laporannya jelas. Menjadi saksi biasanya harus dari partai-partai untuk menjadi saksi. Tapi Anda bisa menjadi relawan yang menyaksikan proses penghitungan.
Dan jangan takut untuk mengatakan saya di sini berdiri atas nama Pak Jokowi JK untuk memastikan suara Pak Jokowi JK tidak hilang dari TPS ini. Jadi pas itu Kang, kalau pertempuran itu ini banyak pertempuran jarak dekat dan bayonet. Jadi keluar pertempuran itu lecet-lecet. Yang dengan teman, yang dengan saudara gitu kan, lecet-lecet pertempuran ini. Di masa ini sekarang kita tunjukkan bahwa Jokowi JK didorong untuk menjadi presiden bukan sekedar supaya dia menang, tapi tunjukkan bahwa kalau Pak Jokowi JK jadi presiden, yang muncullah rasa damai, peace yang muncul di situ. Jadi sekarang pendukung Jokowi JK tunjukkan supaya yang di tengah ini juga melihat kalau pendukung-pendukungnya saja kasar, pendukung-pendukungnya saja tak bersahabat, apa yang kita bisa harapkan 5 tahun ke depan? Nanti kalau saya mengkritik pemerintah, tidak ada pemerintah bebas kritik ya. 5 tahun ke depan pasti pemerintah dikritik. Kalau nanti saya kritik, muncul kekerasan dari pendukung-pendukung. Tidak. Dalam hari-hari ke depan kita tunjukkan, silakan mengkritik, tapi kita jawab dengan cara yang beradab, dengan cara yang damai, dengan cara yang terhormat.